Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena keagungan kuasa-Mu dan kasih-Mu dalam hidup kami. Tidak habis-habisnya kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Kami hidup dan bernafas sampai hari ini, semuanya karena kemurahan-Mu. Kami bersyukur untuk sepanjang hari ini, Tuhan sudah menyertai dan melindungi kami, serta memberkati kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Nehemia 4 ayat 7-9. Tertulis demikian. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lobang-lobang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nehemia mengalami tantangan yang cukup berat, baik dari luar dan dari dalam, ketika ia hendak mengerjakan pembangunan tembok Yerusalem. Kalau kita membaca keseluruhan kitab Nehemia, kita akan menggelengkan kepala, sebab mengetahui bahwa ternyata orang-orang yang berada di lingkaran dalam Nehemia juga berusaha untuk menjatuhkannya. Orang-orang itu adalah termasuk dari kalangan imam dan nabi-nabi serta nabiah yang seharusnya menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Tapi ternyata mereka diperalat oleh para musuh yang hendak menggagalkan rencana pembangunan itu. Sebagaimana kita ketahui saudara, pembangunan kembali tembok Yerusalem merupakan bagian dari pemulihan bangsa Israel yang telah dijanjikan Tuhan setelah pembuangan di Babel. Jadi apa yang dilakukan oleh Nehemia merupakan rencana Tuhan. Dan di sini kita mengerti bahwa untuk mengerjakan rencana dan visi dari Tuhan itu tidak selalu berjalan dengan lancar. Ada saja tantangan yang harus dihadapi dan masalah-masalah yang terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat belajar dari sikap Nehemia yang begitu luar biasa untuk menghadapi segala tantangan itu dan berhasil mengerjakan pembangunan tembok Yerusalem, serta memulihkan keadaan tatanan hidup bermasyarakat dan pemerintahan yang ada di Yerusalem. Beberapa sikap itu yang patut kita contoh adalah, yang pertama, meminta hikmat dan pertolongan Tuhan melalui doa dalam menghadapi masalah dan tantangan. Yang kedua, tidak lekas percaya kepada informasi dan ajakan dari seseorang yang sebenarnya hendak menjatuhkan diri kita. Ujilah segala sesuatunya dengan firman Tuhan. Yang ketiga, mengandalkan Tuhan dan firman-Nya dalam mengambil keputusan dan tindakan. Dan yang keempat, tidak takut dalam menghadapi ancaman dan berani menghadapi situasi dengan berlandaskan pada kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersikap seperti Nehemia yang berani dan mengandalkan Tuhan dalam mengerjakan rencana Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun ada tantangan dari dalam dan dari luar, tetaplah maju selama kita yakin bahwa semuanya yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Tetaplah berdoa, minta hikmat Tuhan, dan kerjakanlah terus bagian kita. Jadilah kuat dalam menghadapi segala tantangan yang ada. Tuhan bersama dengan kita dan memberikan kita kemenangan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami mengucap syukur untuk kasih kemurahan-Mu kepada kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pembelajaran dari sikap Nehemia ketika dia mengalami tantangan dalam mengerjakan visi dan rencana-Mu dalam kehidupannya. Tolong kami Tuhan, supaya kami tetap kuat bersama dengan Engkau dalam menghadapi segala tantangan yang ada. Dan terus mengandalkan Engkau, dituntun oleh hikmat-Mu ya Roh Kudus, untuk kami berjalan dalam pimpinan Tuhan. Apapun yang terjadi, tantangan dan persoalan yang ada, kami mau hadapi itu dalam kebenaran-Mu Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mau berserah dalam pimpinan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Lindungilah kami Tuhan. Berikan kami tidur yang nyenyak. Dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Untuk kami pakai melayani dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.